Kalau aku harus milih gender, boleh milih gender anak, aku akan mendahulukan perempuan. Tahu nggak kenapa perempuan? Karena ada hadis lagi. Kata Rasulullah, siapa yang diamanati 2 anak perempuan, dididik secara baik, lalu kemudian dinikahkan setelah sampai waktunya, maka surga bagi bapak ibu. Itu nggak ada hadis anak laki-laki kayak gitu tuh, nggak ada. Maka seorang ayah itu menyayangi anak perempuannya dengan satu level yang khusus yang tidak didapatkan dengan anak laki-laki. Ini kemudian yang terjadi pada anak perempuan. Kok bisa begitu? Saya kemudian mikirin begini, ya Allah ya Rabb, saya baru ngerti. Ketika kita datang kepada pernikahan orang, itu hampir semua yang saya lihat dalam pernikahan itu, semua ayah itu pasti nangis ketika melepas anak perempuan. Maka kadang-kadang dia nggak kuat. Maka kadang-kadang dia kemudian mundur. Maka kadang-kadang dia merasa sangat insecure. Kenapa? Karena saya baru bisa mengakses pemikiran setiap bapak-bapak yang ketika kemudian lagi menikahkan anaknya, maka dia merasa seperti apa. Kebayang nggak sih seorang ayah ketika satu titik dalam hidup dia harus menjabat tangan seorang anak laki-laki yang mungkin dia juga nggak kenal 100%, yang mungkin juga anaknya baru kenalan, lalu kemudian untuk menyerahkan anaknya yang sudah dia urus seumur hidup dia, lalu kemudian dia nggak tahu dalam pikiran dia, yang berkecamuk dalam pikiran dia adalah apakah anak laki-laki ini bisa memperlakukan anak perempuan saya minimal seperti saya memperlakukan dia. Bahwa seorang bapak itu akan ada kapanpun yang diminta seorang anak perempuan. Kapanpun anak perempuan, dimanapun mereka, entah seperti apapun dunia mereka bisa mencapai apapun dalam kehidupan mereka. Tapi suatu saat ketika mereka memerlukan ayahnya selalu ada di situ.